konstitusi. Iya, melawan konstitusi. Sah untuk di-impeach. Yang bisa menurunkan Prabowo ya turun ke jalan. Tapi masyarakat sipil juga lemah, Profesor, karena disiram, yang kritis, yang tidak dibeli. Ya faktanya seperti itu, tapi Anda nggak bisa berharap sama DPR untuk ngurusin ini. Nggak bisa juga berharap pada pemilu 2029. Karena apa? Ya pemilunya sudah otokratik. Apa yang bisa kita harapkan? Itu. Kalau kita mau memperbaiki negeri ini ya caranya ya kayak 1998 lagi gitu. Terus atau tahun 66. Iya, atau tahun 66 kan kayak begitu. Wah, ya udah aku ngasih tahu aja gitu. Kalau lu senang dengan ini, hidupilah itu gitu loh, jalanilah itu. Gue sih nggak suka gitu loh. Nggak tahan lihat kayak begitu. Ya. Jadi kalau orang mengatakan, apa sih yang membuat kamu tuh nggak suka? Demokrasi ini mati gitu loh, bos. Ini indikator objektifnya gitu loh. Bahwa menjadi oposisi penting. Caranya gimana? Kasih insentif yang besar. Jadi negara menyediakan dana yang besar. Bahwa kamu tuh jadi oposisi ibaratnya sama dengan kalau Anda berkuasa jadi eksekutif. Solusinya harus kasih insentif. Dikasih uang. Yang kurang lebih samalah kalau Anda menjadi yang menang. Jadi yang kalah maupun yang menang sama-sama diperlakukan oleh negara. Kira-kira begitu. Kata orang-orang para pendukung Jokowi dan Prabowo bilang, alah frustasi aja kalah gitu. Kan gitu. Kalau saya kritik, saya pun kan nggak mendukung Prabowo dan Jokowi pada waktu pemilu 2024. Jagoannya kalah. Makanya dia ngomong apapun ya karena kalah aja tidak move on. Apakah berhasil apa yang dikatakan oleh Saiful Mujani? Dilihat tidak move on atau gagal move on. Dan karena gagal move on, maka Anda sedang memperlihatkan satu cara ya yang Anda sebut sebagai political engagement, di mana sikap politik itu ya akhirnya tumpang tindih dengan tindakan politik. Apalagi Anda mengajar kepada siapapun untuk mengikuti cara Anda kalau memang Anda tidak senang dengan pemerintahan yang sedang berkuasa hari ini, dengan turun ke jalan. Karena hanya dengan cara demikian dan bukan dengan cara impeachment melalui DPR MPR, karena menurut Anda ya, karena Anda sekali lagi punya akar pahit ya, Anda merasa bahwa DPR MPR itu sudah dikuasai oleh pemerintah hari ini, sehingga tidak ada cara lain Anda ngajari rakyat, ngajari orang-orang yang sakit hati untuk apa? Turun ke jalan merealisasikan apa yang Anda cita-citakan, yaitu penggulingan pemerintahan Presiden Prabowo. Nah, saya ingin katakan teman-teman, apakah berhasil apa yang dikatakan oleh Saiful Mujani? Host tadi mengatakan ya sangat tajam ya, civil society kita atau masyarakat sipil kita itu lemah ya. Mengapa lemah? Ya, selain yang saya katakan tadi, semuanya merasa bahwa pemerintahan ini melaksanakan tugas dengan baik kok. Ya, hanya Anda saja yang merasa bahwa ada yang tidak baik. Benar bahwa di sana sini ada kekurangan. Memang ada ya hal-hal yang perlu ditingkatkan. Tetapi bahwa kita kemudian sebagai orang yang tidak puas dengan hal-hal yang kurang di sana sini, lalu kita kemudian menjadi orang yang tidak hanya sekadar oposisi, tetapi malah ingin merealisasikan tindakan penggulingan terhadap pemerintahan yang sah, itu adalah penyakit demokrasi. Dan Anda bisa disebut sebagai pengkhianat demokrasi.